Halo Bang, kenalin gua Gary. Gua si Jakarta, cuman gua 2002 berapa gitu ya, lupa lagi ya. Tuh gua sempat pulang tuh ke Garut. Pokoknya intinya pengalaman hidup gua tuh dengan misteri ini sebenarnya nggak percaya Bang ya. Oke. Tapi setelah kejadian-kejadian aneh, itulah baru gua di situ percaya adanya dua alam ini ya kan. Udah gitu, wah pokoknya serem lah kalau ceritain ya. Maksudnya dengan beberapa kematian kan udah haknya Tuhan ya kan. Waktu dan tempat itu udah ditentuin ya kan. Betul. Cuman yang gua aneh tuh kenapa itu bisa 2 tahun sekali atau Oke, Kang. Jangan dulu diceritain. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalaman misteri. Sebelum kita masuk ke pengalaman misterinya, kita perkenalan dulu dengan beliau. Silakan Kang, perkenalan dulu Kang. Halo Bang, kenalin gua Gary. Gua si Jakarta, cuman gua 2002 berapa gitu ya, lupa lagi ya. Tuh gua sempat pulang tuh ke Garut. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri seperti Bang Gary, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Ya, silakan Bang. Ceritain dari awal sampai akhir. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Jadi bokap gua nih, keadaan gua lagi kerja tuh di Jakarta tuh, ya kan. Hari Rabu, gue inget banget hari Rabu kalau nggak salah, Kemis kalau nggak salah. Tahun berapa? Tuh tahun gua lupa lagi Bang, tahun tuh Bang. Okay. Iya, intinya ya gua udah, kenapa gua lupa lagi karena nggak diinget-inget lagi lah ya, yang udah kan, dan nggak mau ngungkit masa lalu lah intinya. Ya, oke. Awalnya tuh gue telepon tuh, ya kan, sama yang di kampung ya kan. Fir, lu bisa nggak pulang nih ya kan, jemput bokap ya kan. Nah, bokapku kenapa nih, sakit ya kan, sedikit. Namanya tuh koper Bang ke Jakarta Bang. Nggak ada penyakitnya, udah di rongsen, udah di scan ya kan, sampai badan, sampai apa sih, kaki sampai kepala itu nggak ada penyakitnya. Gue bingung kan, udah bingung ya kan, dibawalah ke Jakarta gua. Bawa ke Jakarta. Nama rumah sakitnya gue sebutin jangan nih Bang. Jangan lah ya. Salah satu rumah sakit aja di Jakarta. Rumah sakit Jakarta yang ini itu terkenal lah ya. Di situ nggak lama dibawa ya kan, malam-malam jam berapa gue nggak tahu itu, lupa lagi waktunya. Sampai sono ya kan, rawat dulu tuh di sono beberapa minggu ya kan. Nggak ketemu juga Bang akhirnya, aneh dong ya kan. Nah dan saat itu dibawalah ke Garut lagi. Ke Garut, tetap di Garut nggak ada ini. Dan akhirnya ada tuh tetangga yang bilang, coba lu bawa ke Tasik, tapi gue nggak tahu daerahnya Tasik ya kan. Nah disitulah tuh bokap gue ditemuin sama bekas inilah ya, bekas gurunya empok gue mungkin ya, pesantren dulu. Gue nggak tahu pesantren namanya apa, waktu itu gue masih kecil sih waktu itu. Dan itu didoain Bang, didoain tuh ya kan, sama beberapa kiai ya, sama beberapa kiai lah. Nah bokap gue kan ada jendolan nih di belakang nih. Apa? Ada jendolan ya kan? Benjolan ya kan, gue nggak tahu benjolan, tapi gue pernah lihat benjolan. Pas dipencet keluar Bang, Tiger Gaji.
Tiger gaji di situ bang. Gergaji. Iya, tiger gaji, tainya ya kan, tahu bubuk gergaji nggak lu? Oke, bubuk kayunya ya. Iya, bubuk kayu kayak gitulah. Nah, gak lama gue disuruh lihat bang, ada apaan ya kan? Gak ada apa-apaan bang. Disuruh lihat lagi kan, ada pocong bang. Pocong sama keluar keris tuh dari badannya tuh bang. Oke. Wah dari situ balik lah, selesai dari situ ya kan balik. Udah balik nih. Gak lama gue kerja lagi dong, karena kan waktu kan. Udah kerja lagi, gue ditelepon lagi tuh bang. Ini kayaknya bokap nggak lama deh gitu ya kan. Gitu gue. Oh ya udah. Nah sebelum bokap meninggal tuh, gue dikasih bang. Oh cincin ya kan, yang buat apa? Yang merah-merah tuh apa ya? Cincin delima ya? Oh, merah delima. Merah delima. Terus pokoknya 3 cincin apa 4 cincin tuh gue lupa lagi dah tuh. Sama 1 keris yang itu yang gue dikasih di Tasik ya kan. Ini peninggalan bokap nih. Lu kata bokap tuh lu urus lah ya kan. Nah, gue nggak ngerti ya kan ilmu bisnis kayak gituan ya kan. Dan akhirnya gue bawa aja tuh, akhirnya kan gue kantongin ya kan. Tiba-tiba hilang bang, nggak lama ya bang. Nggak lama itu hilang. Semuanya hilang. Tinggal besi cincinnya doang tuh. Yang buat ngikat ke batunya, tinggal itu doang tuh. Wah, gue bingung dong. Kalau tanya siapa nih ya kan. Udah nggak lama dari situ. Dan akhirnya bokap gue manggil ya kan. Minta beliin es kelapa muda. Bukan es kelapa muda sih, kelapa muda ya kan. Kelapa muda tapi yang merah nih kulitnya nih. Kan ada kelapa muda, kelapa hijau sorry. Iya. Kelapa hijau kan. Yang apa dalamnya itu agak merah muda ya? Iya, kalau dikupas merah ya kan kulitnya tuh. Si kapasnya apa gimana tuh gua nggak ngerti tuh. Kelapa hijau harganya 20.000 bang. Gua jalan tuh sama bang gua, ya kan. Ke daerah kota lah ya kan. Jalan beli jam 4 ya kan. 4 gua balik lagi tuh. Ngasih ya kan. Terus kata bokap gua belah 4 katanya ya kan. Kelapa hijau di belah 4 tuh. Kelapa hijau di belah 4. Kasihlah ke Ustadz ya kan untuk buat ngelepasin mungkin ya. Gua juga ngerti ngelepasin itu buat apaan, kelapa hijau itu buat apaan ya kan. Nah ternyata setelah itu dituntun ya kan doa ini, wah meninggal lah tuh bang. Ceritanya meninggal nih bokap gue nih. Iya. Nah nggak lama dari situ nih pikiran dong ya kan. Dari bokap gua terus nyokap gua nih tiba-tiba sakit. Nyokap gua nih, karena gua lagi posisi di Jakarta tuh bang. Si lagi Jakarta, dia lagi gendong cucunya subuh ya kan, dibawalah rumah sakit tuh. Sama bibi gua, sama tetangga gua lah kasarnya ya kan, subuh tuh ke rumah sakit. Yang ada salah satu rumah sakit di Garut lah, bukan rumah sakit sih, kayak puskesmas lah ya kan. Dirawat tuh berapa hari. Gue balik ke Garut, setelah balik ke Garut gue nemuin ya kan nyokap gue, ternyata yang dialamin kepala juga pak. Sama kepala juga ya kan, bingung ya. Kepala, balik lagi ke rumah ya kan, udah dari rumah sakit ke rumah ya kan, antara berapa minggu nyokap gue tuh pagi-paginya berasa bang, gue loncat banget bang itu, paginya loncat, set, kaget juga bang ya kan, udah ini nih, udah nggak sadar nih kan, panggil lah tuh ya kan Ustadz lagi tuh, sama mantri dulu ya kan, kalau di kampung kan mantri namanya. Iya mantri kan. Bener. Panggil tuh mantri tuh, set, udah panggil mantri, wah ini nggak bisa nih katanya ya kan, panggil lah Ustadz ya kan, situ tuh, udah kejadian itu meninggal lah juga bang. Tapi yang anehnya tuh di bawah kolong kasur nyokap gue tuh ada ular bang, tapi nggak usah dimatiin, biarin aja. Tuh ada yang bilang tuh nggak usah dimatiin, biarin. Wah gak ngerti ya begitu-begituan ya kan. Gak lama, seminggu akhirnya gue mutusin pindah ke Garut tuh bang. Bukan pindah sih, gue pengen kerja di Garut ya. Selama setahun gue di Garut, nggak salah wedding ya kan, kayak gitu-gitu kerja serabutan ya kan. Udah gitu main lah nih gue ke satu tempat nih namanya Cimahi lah nggak salah ya kan. Gue diajak teman gue tuh waktu itu, udah lu ikut aja ke Cimahi. Gue mau ngapain nih ya kan, udah main aja sono, kita mau bikin buku apa ya gitu ya kan, kayak buku tahunan gitulah, cara perpisahan. Iya itu ngobrol lah tuh bang, gua dari awal gue ceritain tuh sama dia ya kan. Ternyata nih temen gue ini ya temennya lagi dong. Nah temennya ini dia nih suka jarah gitu bang,
sejarah tuh, wah gua nggak ngerti lah kata dia. Ilmu duniawinya bisa kebuka lah, namanya bisa dapat 7 kembang lah, gua nggak ngerti lah ya kan, yang begitu gituan kan gua awam ya kan. Nah udah gitu ngobrol tuh gua tuh sama dia tuh, chat, tiba-tiba gua udah ajak jalan bang. Udah lu, kejadian malam Jumat lagi bang waktu itu. Ingat banget malam Jumat. Jam berapa ya? Jam 12-an deh kalau nggak salah. Ajak jalan gua tuh, ajak jarah ya kan. Ajak jarah ya kan. Nggak, gua nggak tahu namanya Bandungnya, pokoknya Bandung Barat dah pokoknya. Bandung Barat jalan ya kan. Nggak tahu tempat jalannya juga lagi ya kan. Orang gua diajak ya kan, namanya juga orang kota diajak jarah-jarah gitu kan, orang nggak ngerti ya kan. Nah udah gitu ajak jalan tuh, nyampe lah gua tuh di jarah apa tuh. Gua mah nunggu di parkiran ya kan, biar si temen gua sama dia tuh jalan tuh. Gua mah ngopi aja, main handphone ya kan. Zamannya BBM tuh dulu tuh. Ya, BlackBerry ya. Iya, zaman BlackBerry tuh ya kan. Main handphone aja udah gua tuh, lama sampai jam berapa gitu. Udah gitu jangan disuruh pulang dulu nih bang, gua pengen balik kan nih. Ini ngantuk kan, udah cabut aja yuk. Ngapain sih gua? Tempat beginian ya kan, gua nggak ngerti anjing kata gua. Nah lama-lama udah yuk ikut ke atas aja ya, buat ngobatin gua nih katanya yang lu tuh sini. Semoga bisa ya kan. Bawa tuh bang buat bang. Jalannya jelek lagi bang. Namanya mulus ya kan. Udah kali kering aja dah, batu-batu semua. Batu-batunya pada gede gitu ya. Gede kan, jalan naik mobil waktu itu inget banget. Inget mobil gua naik motor ya kan. Nyampe rumah lah bang. Ini rumah ini, kampung ini, gua bingung nih, rumahnya dikit, tapi pada punya mobil nih bang, ya kan? Ketemu lah ibu-ibu ya kan. Ditanya nih mama nih, sama ibu-ibu nih. Masih gua ke situ duduk tuh, dia udah tahu bang, masih gua mau ngapain ya kan. Kata teman gua, kamu udah ceritain aja. Gua mau cerita tapi udah tahu bang. Si mama ini ya kan, wah kok bisa tahu kata gue ya kan. Malah sempet dia lu mau ngomong nih sama bokap lu nyokap lu nih katanya nih. Iya, sampai begitu. Wah kagak pak, gua bilang begitu ya kan. Kagak. Gua ceritain itu awal mulai kan. Kenapa nyokap gua, bokap gua, terus ibu gua, terus mpok gua nih yang meninggal akibatnya kepala semua ya kan. Bentar, mpok juga meninggal? Mpok juga bang, mpok juga sebelum nyokap bokap tuh. Sebenarnya ada lagi tuh nyokap bokap mpok gua nih sama anaknya bang, meninggalnya tuh. Nah ini mpok gua ya, cerita mpok gua dulu dah ya. Nah mpok gua tuh berantem nih ceritanya nih sama suaminya nih ya kan, di pasar ya kan, dagang tuh. Jam 2 balik nih bang, kan rumahnya beda nih bang. Abang ipar gua kan ngekosnya bukan ngekos sih, ngontrak lah ya. Mungkin bukan ngontrak sih, kayak nempatin rumah abangnya nih. Harusnya pulangnya ke situ dong ya kan. Nah ini kenapa yang dituju rumah gua yang kosong nih, yang udah nggak ditempatin ya kan. Udah kosong lah, kosong. Kejadiannya jam 2 apa jam berapa gitu. Kebenaran bokap gua ke Garut pak, mungkin udah nggak enak kali perasaan ya kan. Kejadiannya waktu gua lagi sekolah lagi waktu itu. Sekolah gua nggak bisa ikut ya kan, karena bukan acara keluarga apa gimana ya kan. Datang malam-malam. Nah niatnya bokap gua bukan mau ke pok gua nih, kabarin lah, kebenaran dong, balik ini pada kecelakaan ya kan, meninggal sama anaknya. Bayi bang, masih berapa bulan, berapa tahun gitu ya, belum nyampe 2 tahun lah nggak salah waktu itu. 2 tahun kegiles bang, terus ya kan. Nah yang jadi ceritanya nih yang gua tahu nih, yang banyak cerita ya kan, kakinya ke kolong, Allahumma sholli ala pokoknya kanan nih. Nah saksinya tuh ada saksi supir, nggak tahu supir mobil, supir Fuso apa supir engkel ya kan, gua nggak tahu dah tuh. Gua dapat cerita doang ya kan. Katanya sih ketika mobil nih dari sono nih, si ininya nih Pak Haji, yang punya Pak Haji, inget banget, ada cahaya tuh bang lewat shoot. Nah empok gua teriak ya kan, teriaknya Allahu Akbar ya kan. Nah, ya kan Allahu Akbar, udah itu lewat tuh bang, ada suara lagi. Supir ini turun nih bang, bingung nih, mau ada mobil ya kan. Biasanya kan kalau canggih itu kan mobil masih kelihatan dong. Ini kagak bang, katanya ceritanya bang. Nah di situ pun ada saudara gua tuh, yang mengutin itunya lah, ininya lah, yang ngurus-ngurusin ya. Iya katanya situ bang. Nah malamnya pun pas udah dikuburin, datang lah tuh ke mungkin temen deket tempo gua nih, nggak mau dipisah bang, kuburannya tempo gua sama anaknya nggak mau dipisah kayak gitu, dia mau satuin. Tapi udah nggak bisa ya kan,
karena kan udah terlanjur juga dikubur, masa digali lagi ya kan, satu ini kan nggak bisa tuh. Gue balik lagi ceritanya yang di Bandung nih. Oke, siap. Di Bandung ya ceritain ya kan, gue merinding bang di Bandung itu, seriusan gue sampai dipanggil, mau dipanggil ini lah itulah ya kan. Nah gue gak ngerti kan, gak usah lah, gue orangnya penakut sebenarnya ya kan. Tapi gue nggak pernah mengalami hal-hal yang kayak gue ngeliat apa gimana. Diganggu sih gue pernah ya kan, karena waktu itu di rumah gue yang di kampung tuh kosong tuh akhirnya tuh ya kan, rumah tuh sampai sekarang kosong ya kan. Nah kejadian-kejadian setelah itu tanya ya kan, kejadiannya gini. Udah ngerti bang, dijelasin tuh usia rumah gue nih. Yang gue bingung dia tahu rumah gue bang, mama ini si mama ini tuh. Buset, gue tahu. Kok tahu kata gue ya? Maksudnya kalau malam jalannya jelek ya kan. Terus kalau malam ada yang ketok-ketok ya kan, ada yang berisik lah di dapur lah, terus ada kecil lah, hitam lah, apalah gue gak ngerti ya kan. Ceritain di situ ya kan, dicerita sendiri sama gue ya kan. Tanya bener nggak ciri-cirinya ya kan, kalau tiap malam begini jalan lu jelek, jalan di Terawang lah bang rumah gue bang, sama dia nih Terawang nih, gue gak ngerti lah tuh. Di Terawang gimana ya kan, ternyata di Terawang sama dia rumah gue tuh kasarnya lingkungan rumah gue nih itu gelap bang. Saya udah kayak alang-alang katanya, gelap pokoknya. Jadi kalau kata dia mah ini kampung dibalik, harusnya di kampung jadi makam jadi kampung, ngerti nggak lu bang? Silsilahnya dulu nih gue gak ngerti lah tuh. Namanya begitu-begituan ya kan. Dari situ cerita ya kan malam nu. Nah ini dia cerita nih, ini perlintasan boy bang, naga kan doyannya pala mama. Gua gak tahu lah tuh doyan naga kan pala yang larinya ke makam bang. Itu dia bang. Saya merinding gua tuh bang, sampai sekarang merinding nih gua merinding. Saya dari situ ceritain, gua udah kasih bang, gua nggak tahu lupa lagi tuh, dikasih kayak padi. Karena kan sisa gua waktu itu gua, empok gua, adek gua ya kan, abang gua 4 lah kalau nggak salah waktu itu, masih 4 tuh bang, suruh minum gua ya kan, semuanya tuh. Gua nggak tahu, udah lupa lagi tuh ya kan. Udah dari situ diminum sama gua, udah ngobrol biasa ya kan. Tapi awalnya gua nggak tahu, maksudnya gua nanya dong, emang apaan sih yang ketok-ketok ya kan, emang ada bu, kata gua. Nah itu pocong deh katanya. Rumah gue tuh. Terus kalau malam kok berisik banget nih, gentreng, namanya tikus mah saya bisa jatuhin apa namanya panci apa gimana ya kan, dalam keadaan jerat piring kan nggak mungkin ya kan, karena kan itu nempel banget ya kan, kecuali kalau misalkan kita naruhnya nggak bener baru ya kan. Nah itu cerita tuh. Jadi rumah gue ini dulu bekas abang bapak gue nih. Jadi ceritanya waktu bulan Rajab bang, kejadian lagi Rajaban, tiba-tiba kebakaran tuh bang, anaknya kebakar juga di situ bang. Anaknya? Iya bang, masih kecil lah katanya. Dulu ceritanya ya, gua nggak tahu bener apa enggaknya ya kan. Situ tuh bang, mulai itu ya kan, waktu gua masih di kampung, nyokap gua ya kan, suara-suara begitu ada bang, bener. Tuh ibu-ibu tuh tahu banget, anjing kata gua kok bisa begini. Nah, bokap gua tuh sebenarnya udah ngobatin di rumah bang. Karena teman gue sih itu jodoh-jodohan ya kan. Jadi kalau ketemu ustadz inilah dukun ini sebutnya ya kan, gue ngambil dukun lah ya, dukun inilah dukun itulah, gue ngerti lah ya gitu-gituan ya kan. Kata teman gue sih ceritanya jodoh-jodohan kayak gitu. Nah, dia udah dari situ ditanya sama ibu itu, udah tuh bang suruh minum, ini gue suruh balik bang. Gue balik jam 3 apa jam berapa itu dari situ tuh bang. Mama ini nih bilang nih gua nih, lu kalau mau barang-barang bapak lu ada di rumah itu, ada bang di rumah itu. Terus rumah itu lu gali dah, di tengah-tengah rumah lu gali, ada bang, suruh gali kan. Dari situ gue ke rumah dong nih, ya kan suruh gali, ada bang gali. Dulu bekasnya Gucci kalau nggak salah ya kan. Gucci terus di kain kapan, ada kembang-kembang gitu tuh sama kepala ayam bang. Gua nggak ngerti lah tuh dulu bekas ngobatin apa lah nyokap sama bokap gue ini udah berasa nih sebenarnya nih ada kejadian ini nih, kenapa nih ya kan, selalu panas nih di rumah nih kan, udah buset di rumah tuh adem bang, udah kayak kuburan, enak banget kalau buat istirahat. Kalau lu kerja malas jadinya berangkat. Kalau buat istirahat enak banget itu, sumpah gua gak bohong. Dari situ ya kan nggak lama suruh balik gua tuh sama siapa yang ibu yang ngobatin gua nih, gua gak ngerti lah.
suruh itu suruh ngambil, gue nggak mau ya kan, gue buat apaan ya kan, orang Iya. gua kasare nggak ngerti begituan ya kan, Oke. cara ngamalinnya gimana ya kan, terus gue juga orang yang penakut ya kan. Itu tuh suruh balik ya kan, dan gue nggak boleh lihat belakang bang, sama ibu-ibu itu bang, nggak boleh gue tuh suruh lihat belakang. Gue orangnya penasaran dong ya kan, lihat belakang lah gue bang. Waktu kejadiannya naik motor ya kan, teman gue naik mobil sama temen gue ya kan, gue naik motor dianterin ya kan, mungkin mau nyoba gue apa gimana kali ini ibu-ibu nih kan, gue lihat belakang bang, set gue ditarik bang, bener ditarik gitu, Ditarik? jatuh ya, jatuh. Temen gue udah sampai bawah nggak tahu ya tuh, abang-abang nggak ngeh gue mau jatuh gue, tahan gue tuh bawa ngemaluk apa gue nggak ngerti lah tuh. Nggak lama mungkin temen gue hampir setengah jam lah tuh, temen gue kesana lagi ke atas lagi mungkin ya, sama bang Gojek itu nanyain gue kali ini kemana nih anak nih. Tiba-tiba ada bang ibu-ibu itu depan gue, udah lepasin, ini mah nggak tahu apa-apa, ini tamu gue katanya gitu ya kan. Mana nih ibu-ibu mau nih, makanan deh kan saya bilang jangan lihat belakang kamu. Wah batu dah kata dia, wah gua balik dah. Akhirnya gua pulang, udah kenapa kata ibu dua tuh pulang ya kan. Dari situ gua pulang, balik lagi dong Cimahi nih, ngobrol anjir percaya gua begini-beginian ya kan. Set, parah banget bisnisnya. Bener tuh kejadian dari rumah itu, balik lagi dong ke rumah ini penasaran ya kan. Tetep bang masih berisik bang. Rumah itu tuh gua tuh Masih ya. masih, dan hawanya setelah meninggal bokap gua nyokap gua tuh, hawa di rumah nih panas nih ya kan, gak akur nih sama kasarnya sama keluarga ya kan. Udah depan-depanan di rumah gua nih gak akur, wah pokoknya beda lah jauh sama sebenarnya ada bokap nyokap gua tuh ada. Lu ya udah gak akur. Akhirnya gua ke Jakarta lagi tuh bang, Jakarta lagi, nggak lama gua ke Garut lagi ya kan. Tapi sorry bang, ini nggak apa-apa diceritain. Iya. Oke. Gak apa-apa kalau kita terbuka aja ya kan. Orangnya ya kan. Lanjut. Itu benar-benar yang ngalamin gua tuh serem banget ya kan. Gua baru pertama kali ya kan ngalamin kayak gitu ya kan. Maksud gua udah biasa kali tikus apa gimana ya kan. Nyata anjing yang begituan kan, sampai sekarang pun gua gak tahu ya masih ada apa kagak tuh di situ tuh, karena gua udah jarang nempatin rumah itu ya kan. Itu benar-benar pengalaman gua lah kasarnya ya kan. Dan itu aja sih bang yang gua alamin selama ini ya kan. Ketok-ketok ya kan, usaha mistis itu dipercaya lah bahwa gua kasarnya punya pendamping lah ya kan. Gua ngerti lah, dan gua punya haji rasa lah yang bisa merasain adanya makhluk dari apapun itulah, cuma gua nggak dikasih tahu lihat apa gimana ya kan. Terus gue bisa kayak ngebaca orang yang udah mau meninggal tapi gua nggak bisa nyebutin ke keluarganya nih. Tapi setelah meninggal baru gua nyebutin kayak gitu bang. Itu yang gua rasain sekarang, makanya gua ketika ngomong ke orang sakit gue nggak pernah mau bang kayak gitu, karena dalam hati gue tiba-tiba wah ini gak lama lagi nih. Gitu. Paham. Wah ini gak lama lagi nih. Itu aja bang, sekian dari cerita gue tuh. Pengalaman gue kayak gitu. Berarti sorry nih bang, gue bang sambil ngerokok ya bang ya. Iya sok, silakan bang. Berarti itu karena berarti rumah lu ini yang di Garut berarti ya perlintasan makhluk gaib berarti. Iya bang. Nah kan gua nggak tahu ya di atasnya katanya. Dan rumah gua tuh ngadep rumahnya salah katanya. Harusnya ngadepnya ke arah mana gitu ya kan. Ini malah terbalik kayak gitu. Terus bokap gua juga mungkin punya sempet tuh bang. Sorry bang ya, gua lanjutin nih. Sempet amang lah ya kalau di kampung ya kan. Amang gua nih nyembeli kambing bang. Yang begonya itu kambing malah dimakan bang lagi bang, nggak tahu buat ritual apa ya kan. Apa namanya kayak gitu-gituan ya kan, gua nggak ngerti lah waktu itu ya kan, masih kecil ya kan, nggak tahu dulu kas jawara apalagi kong gua apa kakek gua lah ya kan, gua nggak tahu gitu-gituan ya kan. Situ tuh bang mulanya kan gua penasaran, gua korek ya kan, hati gua nih kenapa ya jadinya mulu nih keluarga gue ya kan. Dan akhirnya terbuka lah semuanya dari situ ya kan. Bahwa mungkin gua nggak tahu lah dulunya mungkin pernah apa. Paham. Keluarga dulu zaman dulunya pernah paham. Sekian lah apa kayak gitu, wah ngerti kayak gitu bang. Oh ya, pertama mungkin gua ngucapin turut berduka cita bang ya
Ya, Bang, atas makasih banyak ya Bang ya. Bang, ya sama-sama Bang atas peninggalnya bokap lu, nyokap lu, empok ya. Iya. Empok juga sama keponakan mungkin ya. Iya, ponakan Ya gua. mudah-mudahan kita berdoa semuanya teman-teman, mudah-mudahan mereka semua ditempatkan Amin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Abang dengan orang-orang keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Amin amin. Tuh. Bang, terakhir nih, Ya, siap. mau pesan apa ada pesan atau apa gitu ke penonton? Mungkin pesan gua sih lebih sayang ke orang tua lah ya. Itu aja sih. Karena kalau nggak ada orang tua tuh nggak ada buat senderan buat kita lah. Betul. Tetap jadi orang baik, jangan prasangka buruk sama orang baik, hindarkan yang jelek-jelek dan ambil yang baik-baiknya aja dari cerita ini. Terima kasih teman-teman. Oke, dan disclaimernya dulu, ini cerita kita bukan untuk apa-apa ya, Betul. untuk pembelajaran bagi kita semua. Pengalaman kita hidup kan. Betul. Bahwa bahwasannya ada dunia dan dunia lain juga. Betul. Ya, Bang, ya. Mungkin kalau orang yang belum merasakan, ya jangan sampai merasakan lah ya. ya. Dan satu lagi untuk agar kita belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ya Bang ya. Betul Bang, betul. Oke, terima kasih Bang Gary. Siap Bang, makasih Bang. Oke, sorry apa adanya di sini. Siap Bang, tenang aja Bang. Dan oh ya, media sosial lu ada yang mau barangkali mau di Gue jarang main media sosial. Oh, jarang main Jarang, medsos. Bang. Oke. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju nggak? Setuju bener Bang. Lebih kejam nggak ada kerjaan. Betul. Lebih tragis kita nggak dapet duit lah. Nah, itu. Ya, Usahanya. terima kasih yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Udah,